persekutuan kita kepada Tuhan, karena dengan ibadah, maka hati dan pikiran kita bisa menjadi tenang. Yesus mati di kayu salib bukan karena dosanya, bahkan dihina dan dicaci maki. Kasih Allah yang begitu baik dan telah terbukti bagi manusia, sepatutnya kita mengucap syukur. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti.
Pengakuan iman rasuli kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang menundukkan kepala. Kami sadar saat ini kami dapat hidup, dapat melakukan segala kegiatan kami adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kasih-Mu begitu besar kepada kami. Kami berkumpul saat ini merenungkan bagaimana pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kami manusia. Sebenarnya yang tidak pantas Engkau terima, tapi kasih-Mu yang begitu luar biasa dan darah-Mu yang sudah tercurah menyelamatkan dan menebus kami orang yang berdosa ini. Biarlah semua ini Tuhan dapat kami teladani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Responsoria yang diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Sama-sama kita. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jemaat Tuhan,
berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di malam Pasion yang kedua ini Tuhan, kami datang menghampiri Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam Pasion yang kedua, merenungkan kembali kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 hingga pada ayat yang ke-36. Kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 hingga pada ayat yang ke-36. Pembacaan firman Tuhan ini lumayan panjang, tetapi kita akan tetap membacakannya secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Ayat yang ke-26, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah saudara-saudari, minimal ada 3 hal yang tidak kita ketahui tentang kematian, yaitu
Kapan kematian itu? Di mana kematian itu terjadi? Dan bagaimana cara kematian itu? Apakah pada hari Senin? Apakah pada hari Minggu? Apakah bulan depan? Atau apakah tahun depan? Sama sekali kita tidak mengetahuinya. Apakah kita sedang di rumah? Atau apakah kita sedang di luar? Apakah kita sedang berbaring? Atau apakah kita sedang terpeleset? Juga kita tidak mengetahui kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita. Dan Bapak Ibu biasanya sedikit aneh bagi kita dan merasa seperti lelucon apabila ada seseorang yang menyampaikan tentang kematian dirinya. Tidak jarang mereka akan menjadi bulian, apalagi saat seseorang meramalkan kematiannya dan itu tidak benar-benar terjadi. Seperti yang kita ketahui ya, Mama Loren, dia sudah meninggal, tetapi selama masa hidupnya dia sering meramal kehidupan para artis. Ramalannya ada yang benar, tetapi banyak sekali yang tidak tepat sama sekali, apalagi berhubungan dengan kematian. Akan tetapi saudara-saudari, berbeda dengan Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita hari ini. Yesus sungguh benar-benar mengetahui tentang perjalanan kehidupannya selama dia di dunia ini, termasuklah itu akan waktu, akan masa kematiannya. Kapan harinya, di mana terjadinya, dan bagaimana kejadiannya, bagaimana cara kematiannya, Yesus benar-benar mengetahuinya. Kematian yang dikabarkan Tuhan Yesus di sini bukanlah sebuah lelucon, bukanlah sebuah ramalan atau sebuah kecelakaan yang mendadak, tetapi ini benar-benar suatu skenario Allah, rancangan ilahi bagi penebusan umat manusia. Mengenai berita kematiannya, Yesus merasa bahwa inilah, pada waktu itulah salah satu waktu yang paling tepat untuk menyampaikannya. Saudara-saudari, jika kita memperhatikan di ayat yang ke-21 pada pasal yang ke-12 kitab Yohanes ini, di sana dijelaskan ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus. Filipus ini merupakan murid Yesus yang juga berbangsa Yahudi namun mempunyai nama Yunani. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, merespon kedatangan orang-orang Yunani ini, Yesus menyatakan bahwa inilah saatnya bagi dia untuk memberitakan kematiannya. Inilah saatnya anak manusia dipermuliakan. Kedatangan orang-orang Yunani bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa masa pelayanan Yesus kepada orang-orang Yahudi sudah berakhir. Kita tahu ya, banyak penolakan dan dia juga tidak diterima oleh orang-orang Yahudi, banyak sekali yang menolak. Tetapi Bapak Ibu, dia akan diterima oleh bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Akan tetapi sebelum misi kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada Yunani ini dicapai, Yesus harus mengalami kematian terlebih dahulu. Dan dalam nats ini Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengilustrasikan dirinya seperti biji gandum yang dijatuhkan ke tanah. Ya, Bapak Ibu pasti kenal biji gandum atau biji-bijian. Apalagi seorang petani yang suka berkebun pasti tahu bahwa sebuah biji apabila ditancapkan ke dalam tanah, biji itu akan mati dan sebuah tumbuhan yang baru akan tumbuh, dan tumbuhan itu akan berbuah lebat, akan berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus mengilustrasikan dirinya seperti biji gandum tadi yang jatuh ke tanah lalu mati serta bertumbuh dan berbuah lebat. Lalu buah itu juga menghasilkan biji-biji yang baru, di mana biji-biji yang baru itu akan menjadi bibit dan akan bertumbuh kembali serta makin bertambah banyak dan berbuah lebat. Nah, saudara yang terkasih, di sini Yesus dengan tegas
menyampaikan kematiannya, di mana kematian itu adalah bentuk kemuliaan bagi dirinya. Kematiannya itu adalah cara dia dimuliakan Allah dan Allah Bapa dimuliakan. Pada ayat yang ke-23 dikatakan Yesus menyatakan telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dilanjutkan Bapak Ibu yang terkasih pada ayat yang ke-32, di sana dijelaskan bahwa apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menjelaskan di sini bahwa kematian yang akan dialaminya itu adalah cara Allah untuk menarik semua orang datang kepadanya. Cara Allah untuk mewujudkan keselamatan bagi seluruh umat di dunia. Bak seperti sebuah biji gandum yang saya katakan tadi yang akan mati di tanah dan yang akan berbuah lebat. Demikianlah kematian Yesus akan berbuah lebat dan akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadanya untuk menerima keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya perlu menegaskan kembali di sini bahwa kematian yang akan terjadi, yang akan dialami Tuhan Yesus itu bukanlah sebuah rekayasa, bukanlah sebuah ramalan, bukanlah sebuah kecelakaan, bukan jugalah sebuah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Namun ini merupakan suatu rancangan Allah bagi penebusan kepada semua umat manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan malam ini menuntut kita agar percaya dan memantapkan iman kita kepada Yesus. Ya, ingat, yang pertama firman Tuhan malam hari ini menuntut kita agar kita percaya dan memantapkan iman kita kepada Yesus. Pada ayat yang ke-35a dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Dilanjutkan Bapak Ibu pada ayat yang ke-36 dikatakan 36a, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 2 kali pengulangan kata percaya kita lihat di dalam nats ini, yaitu pada ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Artinya, dengan sungguh-sungguh marilah kita memantapkan iman kita kepada Yesus dan jangan pernah goyah. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang dituntut firman Tuhan bagi kita adalah sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita harus terlibat dengan Dia, yakni melayani Dia dan mengikut Dia. Pada ayat yang ke-26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, kita juga harus seperti biji gandum yang mati dan berbuah lebat. Kita harus mati dari dosa-dosa kita, mati dalam kemuliaan dan memuliakan Allah. Sebuah tantangan yang harus kita pikirkan secara sungguh-sungguh. Pola hidup yang kita jalani, kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan kenyamanan diri kita, namun kita melayani Yesus dengan sepenuh hati dan berkorban baginya, serta memberitakan kematiannya dan berbuah baginya. Sebab bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, ia akan dimuliakan oleh Tuhan. Sang Pencipta akan memberikan penghormatan kepadanya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami.
Terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman itu dapat kita pegang dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri daripada ibadat kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Marilah, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.